Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Andrian, NPM 23412061. Saya dari kelas akuntansi 23A. Mata kuliah pengantar bisnis. Dosen pengampu Misiwi Anglesia Sindiasari Sihono. S akun MBA. Di sini saya akan presentasi dengan judul Kreativitas dan inovasi dalam dunia bisnis. Saat ini, dalam dunia bisnis yang sangat dinamis dan kompetitif, kreativitas dan inovasi adalah salah satu kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dalam dunia bisnis yang terus berkelanjutan dengan cepat, perusahaan harus mampu beradaptasi dengan lingkungan yang berubah dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, kreativitas dan inovasi telah menjadi faktor yang penting yang membedakan perusahaan yang sukses dari yang lainnya. Perusahaan yang mampu menghasilkan ide-ide baru, mengembangkan produk atau layanan yang inovatif, dan menemukan cara-cara baru yang memenuhi kebutuhan pasar, maka perusahaan itu memiliki keunggulan kompetitif yang sangat signifikan. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke lebih jauh tentang kreativitas dan inovasi dalam dunia bisnis, kita harus mengerti apa sih kreativitas, apa sih inovasi. Kreativitas dalam konteks bisnis adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru atau solusi yang inovatif untuk masalah yang sedang dihadapi perusahaan. Ini bisa mencakup pengembangan produk baru, proses bisnis yang lebih efisien, atau strategi pemasaran yang unik. Kreativitas tidak hanya tentang memikirkan dari luar kotak, tetapi juga tentang kemampuan untuk melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, menemukan solusi yang inovatif. Selanjutnya kita masuk ke dalam konsep inovasi dan perannya dalam bisnis. Inovasi adalah implementasi ide kreatif yang menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan. Ini bisa berupa perubahan produk, layanan, proses, atau model bisnis yang memberikan keunggulan kompetitif. Inovasi dapat terjadi dalam beragam tingkatan, mulai dari inovasi produk yang revolusi harganya hingga inovasi proses yang sederhana namun lebih efektif. Nah, seberapa penting sih kreativitas dan inovasi dalam dunia bisnis? Ada beberapa penting. Yang pertama yaitu keuntungan dari menerapkan kreativitas dan inovasi dalam dunia bisnis. Menerapkan kreativitas dan inovasi dalam dunia bisnis sebagai keuntungan. Contohnya yaitu yang pertama, meningkatkan daya saing perusahaan di pasar yang berubah dengan cepat. 2, yaitu menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dengan memaku kepentingan. 3, meningkatkan operasional dan mengurangi biaya. 4, yaitu membuka peluang baru untuk pertumbuhan dan ekspansi. Di sini saya menghadirkan studi kasus perusahaan yang sukses berkat kreativitas dan inovasi. Ada banyak contoh perusahaan yang telah berhasil berkat kreativitas dan inovasi perusahaannya, seperti Apple dengan produk-produk revolusionernya seperti iPad, iPhone, dan Google
dengan pendekatan inovatifnya yang telah menciptakan layanan online dan unik seperti Google Maps dan Gmail. Ada juga yaitu Airbnb dengan model bisnis yang mengubah cara orang mencari akomodasi saat berpergian. Selanjutnya kita masuk ke dalam strategi meningkatkan kreativitas dalam organisasi. Membangun lingkungan kerja yang mendukung kreativitas adalah salah satu langkah penting untuk mendorong karyawan untuk berpikir kreatif dan berinovasi. Berikut beberapa cara menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kreativitas adalah yaitu memberikan kebebasan bagi karyawan untuk bereksperimen dan gagal, mendorong berkolaborasi dan komunikasi terbuka di antara tim, serta memberikan dukungan dan penghargaan untuk ide-ide kreatif yang diusulkan. Teknik dan metode ini seperti brainstorming dan design thinking juga dapat digunakan mendorong sebuah kreativitas karyawan dengan mengumpulkan ide-ide yang tanpa hambatan atau kritik terlebih dahulu untuk memicu pemikiran kreatif dan memecahkan masalah dengan fokus pada kebutuhan penggunaan dan eksperimen dengan berbagai solusi. Proses inovasi dalam bisnis dimulai dengan tahap identifikasi masalah atau peluang yang melibatkan riset pasar, analisis tren, industri, atau umpan balik dari pelanggan. Setelah itu, langkah berikutnya adalah tahap generasi ide, di mana ide-ide kreatif dihasilkan untuk mengatasi sebuah masalah atau memanfaatkan peluang tersebut melalui sesi brainstorming, diskusi kelompok, atau pengamatan langsung. Selanjutnya, dalam tahap evaluasi dan seleksi ide. Ide-ide yang dihasilkan dievaluasi dan dipilih yang paling menjanjikan untuk diimplementasikan melalui analisis biaya manfaat, uji konsep, atau diskusi dengan pemangku kepentingan. Tahap implementasi melibatkan perencanaan, pengembangan, dan peluncuran produk, layanan, atau proses baru. Nah, terakhir tahap penyempurnaan. Tahap penyempurnaan melibatkan terus disempurnakan dan ditingkatkan berdasarkan umpan balik dan pengalaman melalui iterasi, eksperimen, dan adaptasi sesuai dengan perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Kreativitas dan inovasi merupakan kunci utama untuk mencapai keunggulan kompetitif dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan mengikuti proses inovasi yang tepat, perusahaan dapat membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang sukses. Pentingnya lingkungan kerja yang mendukung kreativitas. Seberapa penting sih? Nah, lingkungan kerja yang mendukung kreativitas adalah faktor kunci dalam mendorong karyawan untuk berpikir di luar kotak dan mengekspor ide-ide baru. Saat karyawan merasa didukung untuk bereksperimen dan gagal tanpa takut akan hukuman yang akan diterimanya, mereka akan cenderung lebih berani dalam mencoba pendekatan pada hal baru dan mengembangkan solusi yang inovatif dan memberikan kebebasan bagi karyawan untuk mengekspor lebih jauh ide-ide mereka sendiri. Adalah langkah pertama untuk menciptakan lingkungan kerja yang kreatif. Selain itu, kolaborasi dan komunikasi terbuka juga merupakan elemen penting
dalam lingkungan kerja yang mendukung kreativitas dengan mendorong karyawan untuk berbagi ide mereka dan bekerja sama dengan tim. Perusahaan dapat memanfaatkan keberagaman perspektif dan pengetahuan untuk menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan efektif. Nah, mungkin hanya itu saja yang saya dapat presentasikan atau saya dapat jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.